Generation, welcome to Teen Talk. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang relationship at teenagers age 101. Nah, hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama koko ganteng sebelah aku. Yeay, Korendi. Yeay. Oke, kita kan mau bahas tentang relationship kan. Nah, kayaknya sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa itu pacaran dan segala macamnya, kayaknya kita harus ngerti dulu kali ya. Sebenarnya pacaran itu harusnya tuh kayak gimana sih? Gimana dong kok jelasin? Pacaran ya? Mungkin kita balik ke definisinya dulu kali ya. Pacaran itu sebenarnya sebuah relasi yang khusus, yang spesial, tentu saja antara cowok dan cewek ya. Di zaman now itu penting banget cowok dan cewek karena memang itulah yang harusnya terjadi, dan itu juga yang kita katakan ya, relasi berpacaran itu antara cowok dengan cewek. Nah, sebenarnya di Alkitab sendiri itu nggak ada tuh yang namanya berpacaran. Nah, ada persahabatan ya. So jadi kalau kita kaitkan dengan konteks zaman sekarang, berpacaran berarti bersahabat secara khusus dengan lawan jenis ya, dengan tujuan apa? Untuk mengenal sebenarnya satu dengan yang lain ya. Mengenal apa? Karakternya tentu saja ya, keluarganya, latar belakangnya, sifatnya, kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya. Dan jelas sekali tujuan akhirnya ini yang nggak boleh kita lupakan juga, bahwa berpacaran tujuannya adalah untuk mengambil komitmen bersama untuk menikah. Nah, ini yang seringkali dilupakan sama anak remaja ya. Pengennya apa? Cuma keren-kerenan, gengsi ya, sis, gue ini udah laku dan sebagainya. Nah, itu yang harusnya dihilangkan sebenarnya dari pikiran kita. Oke. Nah, terus kok apa aja sih hal-hal yang harus diketahui sama teman-teman kita yang nonton nih, buat semua Rise Generation yang nonton, sebelum pacaran tuh apa aja sih yang harus mereka ketahui gitu? Nah, buat Rise Generation ini penting banget juga ya buat kita, baik kalian masih SMP, SMA gitu ya, bahkan mungkin yang udah awal-awal kuliah. Ini juga penting bagi kita harus tahu dulu sebelum pacaran. Kita mesti tahu pertama, kenapa sih kamu mau pacaran? Nah, gitu ya. Jadi coba jawab pertanyaan ini. Kenapa sih kita mau pacaran? Ini penting karena kita bukan main pacar-pacaran gitu kan. Kita menjalinkan hubungan yang serius. Jadi kita perlu tahu kenapa sih lu mau pacaran, kita mau pacaran, kalian mau pacaran. Itu harus penting kita jawab. Nah, lalu kita juga harus bertanya, sudah siapkah saya berpacaran? Gitu ya. Menarik ya. Gitu ya. Siap Jangan-jangan lihat orang semua sudah pada gandengan berduaan ya, atau yang sudah SMA biasanya ke suite sudah berduaan gitu ya. Kita masih sendiri bareng rame-rame sama teman-teman yang jomblo. Wah, kita ngerasa harus ya kejar target dapat pacar. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Padahal kita belum siap gitu ya. Nah, kita harus juga lihat diri kita. Sudah siap belum nih saya berpacaran? Nah, selanjutnya kita juga harus tahu ya, tipe pacar seperti apa yang saya pengen, yang cocok sama saya. Ya kan nggak semua cewek kita cocok kan, buat yang cowok ya. Sama yang cowok juga, yang cewek juga gitu sama. Nggak semua cowok kan bisa cocok dengan kita. Jadi kita harus punya blueprintnya nih ya. Target kita kira-kira gue suka cewek yang seperti apa, tingginya berapa, spesifik ya. Nah, kita boleh punya idealis, tapi jangan lupa ya, jangan sampai kita karena ideal akhirnya susah cari dapat pacar juga. Tapi kita harus punya nih ya, blueprint kita pengen cowok atau cewek seperti apa, itu juga penting. Jadi kita nggak asal siapa saja yang mau, enggak ya, kita harus punya standar juga yang sesuai dengan karakter kita atau juga keinginan kita ya. Tentu saja kita juga harus mendoakan itu ya, siapa pasangan hidup kita atau pacar kita. Gitu, makanya tuh dengerin ya. Jadi sebelum pacaran itu dengerin tadi kata Korendia, jangan sampai dilupain ya. Nah, oke, sekarang kita bakal masuk ke pertanyaan teman-teman yang udah masuk ke Instagram kita di @remajagiihit. Nah, buat teman-teman yang belum follow, jangan lupa follow IG kita @remajagiihit. Nah, aku juga mau ngucapin makasih banget buat teman-teman yang udah mengajukan pertanyaan waktu kita upload story ya di Instagram kita. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya tuh menarik-menarik banget ya, Ko ya? Oh iya, betul banget ya, pertanyaannya banyak dan juga menarik. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya, Ko ya. Jadi pertanyaan pertama tuh ada yang nanya gini, kok, cinta pada pandangan pertama itu beneran ada atau enggak sih, kok? Cinta, love at first sight ya. Iya, love at first sight. Kalau menurut saya sih nggak ada ya. Ini cinta pandangan pertama itu ya. Kalian yang ada itu sebenarnya tertarik ya pada pandangan pertama gitu ya. Karena apa yang tadi saya katakan, kita sudah punya mungkin blueprintnya, kita pengen dapat cewek atau cowok seperti apa. Jadi ketika lihat orang baru, wah
kita tertarik sama dia gitu. Oh cocok nih sama blueprint gue gitu. Karena cinta itu sebenarnya itu proses ya, proses bertumbuh, jadi nggak bisa instan menurut saya ya. Jadi yang ada mungkin tertarik ya atau suka lah pada pandangan pertama. Gitu ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada yang nanya juga nih kok. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih caranya ngelihat kalau ada lawan jenis yang suka sama kita? Waduh. Jeng. Ini pertanyaan remaja banget ya. Iya. Ya. Kan anak Gimana generasi- caranya lihat lawan jenis yang suka sama kita? Gimana tuh kok? Ya pasti dia kasih perhatian sama kita ya. Pasti ya, karena dia sudah suka. Tapi masalahnya kalau dia baik sama kita, dia baik sama orang lain juga bingung ya. Nah, jadi memang ini pertanyaan ini dijawab sama kalian sendiri sebenarnya. Khususnya yang bertanya ini ya. Nah, kita harus punya kepekaan sebenarnya ya. Apakah baik dia itu baik yang benar-benar dia pengen deket sama kita dan pengen menganggap kita itu orang yang spesial sama dia. Gitu ya. Karena baik kan relatif ya. Maksudnya baik itu kan ya memang kita harus baik sama semua orang gitu. Tapi teman-teman kalian yang sedang dikejar, maksudnya cowok-cewek ya, nah harus punya kepekaan sebenarnya ya. Apakah dia ada chat pribadi, terus mulai perhatiin sama kita, ya, mulai apa ya, menunjukkan sinyal-sinyal. Wah, kalian yang tahu lah sebenarnya ya. Jadi munculkan kepekaan itu, ya, munculkan kepekaan itu. Apalagi ketika bertemu, ya, ketika bertemu mungkin situasinya saya nggak tahu ya, mungkin di sekolah, entah di gereja, ya. Coba kalian lihat. Nah bisa juga minta tolong, mungkin kalian punya sahabat yang cewek-cewek khususnya ya, coba minta dia perhatikan ya cowok itu. Kalian kan pasti punya perasaan, yang cewek kan pasti lebih peka ya perasaannya. Coba minta sahabat kalian perhatikan, lihat dia itu perhatiin saya enggak, atau jangan-jangan dia memang orangnya baik gitu ya. Jadi ya kalianlah sebenarnya yang bisa tahu menurut saya ya, kayak gitu. Terus apalagi mungkin nambahinnya kayak kita harus lihat sikap dia ke kita atau sikap dia ke orang lain tuh kayak gimana nggak sih kok, bener nggak sih? Betul banget. Siapa tahu dia emang baik, ternyata ke semua orang baik gitu kan, Iya. kita nggak tahu kan. Iya. Jadi kita harus benar yang kata Fandi bilang, menambah kepekaan ya. Iya. Oke, kita ada yang nanya gini nih kok, wajar gak sih sampai sekarang gak mau in relationship karena takut mungkin dia trauma abis dikecewain sama pasangan sebelumnya, mungkin abis ditikung menikung mungkin, tikung-menikung iya ya. gitu kan. Wah. Jadi gimana tuh kok, wajar gak sih kalau takut in relationship lagi gitu karena takut? Wajar ya, jadi dia masih punya kehati-hatian mungkin menurut saya ya. Tapi jangan sampai takut untuk memulai relasi yang baru teman-teman ya, yang tadinya mungkin pernah mengalami kekecewaan, sakit hati yang begitu sakit ya, sampai di kamar terus, sampai aduh benci banget, sampai takut lagi untuk punya pacar. Nah itu jangan sampai itu mempengaruhi kita ke depannya teman-teman ya. Jadi kalau sekarang kita memutuskan untuk no, nanti dulu ya, nggak mau punya relasi dulu, nggak apa teman-teman ya. Jadi kita sampai siap nanti kita punya relasi lagi, itu boleh teman-teman. Jadi wajar sih menurut saya ya, wajar untuk kita nggak in relationship dulu, tapi kita berteman dulu ya, kita punya banyak relasi dulu dengan yang lain ya, sampai saatnya nanti kita siap untuk punya relasi persahabatan yang lebih dalam lagi ya dengan lawan jenis. Jadi itu proses ya kok ya, Proses. nggak apa-apa ya, berarti Ya. nggak apa-apa kalau kamu takut, tapi jangan sampai kamu beneran nggak in relationship sama sekali gitu ya, berarti jadi itu namanya proses pemulihan ya kok ya. Proses pemulihan. Iya, betul jadi banget, ya. kalau misalnya kamu memang ngerasa kecewa, terus pengen pemulihan dulu nih ya nggak apa-apa, itu wajar banget ya kok ya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan dari remaja kita nih kok, Iya. terus tangan dulu. Itu menarik banget ya kok ya Menarik, ya. pertanyaan ini ya kok ya. Nah untuk menutup episode kita hari ini, Oke. ada satu pertanyaan yang penting banget nih ya, dari Apa aku itu? sih sebenarnya. Oh. Jadi apa aja sih ciri-ciri orang yang udah siap pacaran? Nah, ini ya, ciri-ciri orang yang sudah siap pacaran. Dia itu sudah kenal dirinya, ya. Dia tahu siapa saya, dia tahu karakternya, dia tahu ya tentang dirinya lah, ya. Kalau lagi marah dia kayak gimana dan sebagainya, itu yang penting. Karena sebelum kita mengenal orang lain, kita harus kenal diri kita, teman-teman. Ya. Lalu yang penting juga adalah tadi, ya, orang itu sudah bisa berpikir ke depan. Ya, dia bukan sekedar ingin cari status, sudah laku, sudah punya pacar, eksis,
Tapi yang penting dia harus tahu tujuan berpacaran itu adalah untuk nantinya dia menikah, teman-teman. Ya, jadi ini bukan ngomongin umurnya, ya saya nggak kasih batasan umurnya. Tapi orang-orang sudah punya berpikir kayak gitu, dia bisa ya untuk bisa mulai berpacaran, ya karena dia tahu tujuannya apa, gitu teman-teman. Lalu jelas dia harus bisa fokus. Nah, artinya gini, ya karena berpacaran itu pasti akan minta waktu, teman-teman. Ya, kalian yang masih belajar bisa gak kita fokus nanti belajar kita? Jangan-jangan karena punya pacar kita terbengkalai belajar kita. Ya, relasi dengan orang tua jadi juga jauh, teman-teman. Apalagi tadinya aktif pelayanan jadi nggak pelayanan. Wah, itu juga bahaya kan? Berarti relasi itu bukan membangun tapi menghancurkan kita. Nah, jadi teman-teman kita harus bisa punya kemampuan seperti itu, fokus gitu ya, fokus kapan kita harus berpacaran, kapan kita harus melayani, kapan kita harus studi. Nah itu kalau teman-teman sudah bisa seperti itu, nah itu bisa yang untuk berpacaran. Wah, Ya kira-kira itu. Ya. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya kalian ngerasa oh ternyata ciri-ciri yang Koren disebutin belum di aku nih, aku belum kenal diri aku belum ini itu. Nah mending kalian mengenal diri lebih dalam dulu ya. Ya berarti segitu aja kok. Terima kasih banget udah bantu kita jawab pertanyaan Race Generation ya di rumah gitu ya yang nonton video ini. Nah sampai ketemu di episode selanjutnya, kita bakal bahas isu-isu remaja lainnya di bulan depan. Jadi stay tune terus. Jangan lupa follow official account kita di Instagram @remajagaihit dan line @nya juga sama @remajagaihit. Siapa tahu ada yang mau nanya-nanya lebih dalam, bisa nanya lewat sana juga gitu kan, karena kita terbatas durasi juga ya kok ya di video. Jadi makasih semuanya udah nonton, sampai ketemu di bulan depan. Dadah.